Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Novel Fawaz Zuhdi dari Teknik Mesin 2018 NPM 33311800038 dari kelompok 9. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari praktikum konversi energi modul kompresor torak. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah dari kompresor torak. Udara bertekanan telah dimanfaatkan pada banyak industri untuk berbagai aplikasi dan alat selama bertahun-tahun. Kebutuhan akan udara bertekanan menghasilkan suatu penemuan, yaitu berupa sistem kompresor udara. Sistem kompresor saat ini banyak digunakan oleh industri manufaktur dan konstruksi, di mana komponen-komponen udara seperti pneumatik digunakan untuk keperluan beberapa mekanisme dalam industri. Namun, awalnya sistem kompresor udara kurang diversifikasi dan tidak mampu melayani banyak tujuan. Hal tersebut karena komponen pneumatik yang digunakan kurang efektif. Meskipun tidak ada catatan yang akurat tentang sejarah dan perkembangan kompresor udara, namun diyakini awal penemuan serta perkembangan kompresor udara bisa dibilang hampir setua dengan peradaban manusia. Pada awalnya, kompresor udara dirancang menggunakan mekanisme fungsi paru-paru manusia sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Karena permintaan untuk kompresor udara yang lebih kuat meningkat, komponen pneumatik yang efektif harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sistem kompresor udara yang lebih canggih ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi dan diberi nama Bellow. Perangkat ini awalnya dioperasikan menggunakan tangan dan kemudian dikontrol dengan berjalan kaki. Kompresor ini memiliki komponen pneumatik yang lebih besar dan menghasilkan udara bertekanan tinggi yang cocok untuk menghasilkan kebakaran industri bersuhu tinggi. Beberapa tahun kemudian, seorang insinyur bernama Smeaton mampu merancang kompresor udara canggih yang dikendalikan menggunakan roda air. Ini adalah langkah besar dalam sejarah sistem kompresor udara. Meskipun kompresor udara Smeaton lebih efektif daripada Bellow, namun kemudian digantikan oleh kompresor udara mesin blasting yang dirancang pada tahun 1776 oleh Wilkinson. Hal tersebut lebih maju dari versi sebelumnya dan diyakini sebagai pola dasar dari sistem kompresor udara kemudian. Perlu dicatat bahwa kompresor udara digunakan untuk berbagai keperluan di masa lalu, mulai dari pekerjaan logam, ventilasi bawah tanah, penambangan, dan pembuatan logam yang lainnya. Misalnya, seperti kompresor udara memainkan peran besar selama pembangunan sistem kereta api Prancis-Italia pada tahun 1857. Kemudian, permintaan untuk udara tekanan meningkat dan komponen pneumatik yang lebih maju diciptakan untuk meningkatkan produksi udara tekan. Ketika manusia menemukan cara baru untuk menggunakan udara terkompresi, permintaan untuk sistem kompresor udara meningkat dan teknologi menyebar ke banyak bagian di dunia. Pada tahun 1800, manusia menggunakan kompresor udara untuk transmisi energi. Seorang insinyur bernama Victor membuat langkah yang sangat positif setelah ia merancang kompresor udara di Paris yang menghasilkan daya sebesar 18.000 kW. Hal tersebut diikuti oleh banyak inovasi di awal abad ke-20, dan komponen pneumatik yang lebih baik dirancang sama untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk sistem kompresor udara. Saat ini, permintaan akan kompresor udara sangat besar, dan sistem kompresor udara yang lebih canggih telah ditemukan. Selanjutnya yaitu pengertian dari kompresor. Kompresor secara sederhana bisa diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan, atau meningkatkan tekanan udara dari atmosfer ke tekanan yang dibutuhkan, untuk kebutuhan industri maupun domestik. Kompresor bisa kita temukan pada transportasi material, kontrol gate dan valve, pembersihan material, penanganan komponen, dan spray material. Sekalipun sama-sama sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan, pada masing-masing peralatan yang berbeda, cara kerja kompresor pun bisa berbeda pula, tergantung pada kebutuhan operasional yang disesuaikan dengan tekanan kerja dan volume. Secara umum, kompresor digunakan berfungsi menyediakan udara dengan bertekanan tinggi. Prinsip kerja kompresor seperti ini biasa kita temukan pada mesin otomotif. Fungsi kedua dari kompresor yaitu untuk membantu reaksi kimia dengan cara meningkatkan sistem tekanan. Kompresor seperti ini bisa ditemukan pada industri kimia atau yang berhubungan dengan itu.
Kompresor juga bertugas untuk membagi-bagi gas dan bahan bakar cair melalui instalasi pipa-pipa gas. Selain itu, dalam peralatan pengangkat berat yang bekerja secara pneumatik, kompresor digunakan dalam fungsinya sebagai pengisi udara untuk sumber tenaga. Sebuah kompresor apabila dilihat dari cara kerjanya, maka akan ada dua jenis kompresor, yang masing-masing metode kerjanya berbeda. Jenis pertama adalah kompresor dengan metode kerja, dan yang kedua adalah kompresor dengan metode kerja dinamik. Kompresor jenis positive displacement, kompresor model ini bekerja dengan prinsip perpindahan positif, di mana udara dikompres dengan aksi mekanis, lalu pada saat yang sama volume ruangnya diperkecil. Dengan demikian, tekanan di dalam dengan sendirinya akan naik. Tekanan yang tinggi inilah yang digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan peruntukan kompresor tadi. Kompresor model positive displacement ini digunakan dalam reciprocating kompresor dan rotary. Sementara itu, pada kompresor model dynamic merupakan mesin continuous flow di mana elemen berputarnya dengan cepat mengalirkan udara, mengubah tekanan mekanik udara di satu sisi dan mengompresnya dengan kecepatan massal yang meningkatkan energi kinetik sehingga merubah menjadi tekanan tinggi. Kenaikan tekanan udara terjadi dengan konversi energi dari kecepatan udara menjadi tekanan. Volume ruangnya tetap, tapi udara yang ada di dalamnya ruang tersebut diberi kecepatan. Kemudian, pada saat yang sama, kecepatan tersebut diubah menjadi tekanan. Hal ini bisa terjadi karena udara pada ruang yang volumenya tetap mengalami tekanan. Kompresor yang menggunakan model dynamic ini biasanya pada alat turbo axial flow. Selanjutnya ada bagian-bagian dari kompresor torak. Yang pertama yaitu kerangka atau frame. Fungsi utama adalah untuk mendukung seluruh beban dan berfungsi juga sebagai tempat kedudukan bantalan, poros engkol, silinder, dan tempat penampungan minyak pelumas. Kemudian ada poros engkol atau crankshaft. Berfungsi untuk mengubah gerak berputar rotasi menjadi gerak lurus bolak-balik translasi. Yang kemudian ada connecting rod. Berfungsi untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Batang penghubung harus kuat dan tahan bengkok sehingga mampu menahan beban pada saat kompresi. Kemudian ada crosshead atau kepala silang, berfungsi untuk meneruskan gaya dari batang penghubung ke batang torak. Kepala silang dapat meluncur pada bantalan luncurannya. Kemudian ada silinder, berfungsi sebagai tempat kedudukan liner, silinder, dan water jacket. Kemudian ada silinder liner, berfungsi sebagai lintasan gerakan piston torak saat melakukan prosesi ekspansi, pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Front and rear cylinder cover adalah tutup silinder bagian head end atau front cover dan bagian crank end atau rear cover yang berfungsi untuk menahan gas atau udara supaya tidak keluar dari silinder. Kemudian ada water jacket, adalah ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi air sebagai pendingin. Kemudian ada torak atau piston sebagai elemen yang menghandle gas atau udara pada proses pemasukan, suction, kompresi, dan pengeluaran. Torak ring berfungsi untuk mengurangi kebocoran gas atau udara antara permukaan torak dengan dinding liner silinder. Kemudian ada batang torak, berfungsi meneruskan gaya dari kepala silang ke torak. Kemudian ada cincin penahan gas, berfungsi untuk menahan kebocoran gas akibat adanya celah antara bagian yang bergerak dengan bagian yang diam. Cincin penahan gas ini terdiri dari beberapa ring segmen. Pertama ada ring oil scraper, berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas pada frame. Kemudian ada katup kompresor, berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran gas atau udara ke dalam atau keluar silinder. Katup ini dapat bekerja membuka dan menutup sendiri akibat adanya perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dan bagian luar silinder. Ada prinsip kerja dari kompresor torak. Tenaga mekanik dari penggerak mulai ditransmisikan melalui poros engkol dalam bentuk gerak rotasi dan diteruskan kepada kepala silang atau crosshead dengan perantaraan batang penghubung atau connection rod. Pada kepala silang, gerakan rotasi diubah menjadi gerak translasi yang diteruskan ke torak melalui batang torak. Gerakan torak bolak-balik dalam silinder mengakibatkan perubahan volume dan tekanan sehingga terjadi proses pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu cara kerja kompresor torak. Kompresor torak
atau kompresor bolak-balik pada dasarnya dibuat sedemikian rupa hingga gerakan putar dari penggerak mula menjadi gerak bolak-balik. Gerakan ini diperoleh dengan menggunakan poros engkol dan batang penggerak yang menghasilkan gerak bolak-balik pada torak. Yang pertama yaitu hisap. Bila proses engkol berputar dalam arah panah, torak bergerak ke bawah oleh tarikan engkol. Maka terjadilah tekanan negatif di bawah tekanan atmosfer di dalam silinder, dan katup isap terbuka oleh perbedaan tekanan sehingga udara terhisap. Yang pertama yaitu piston bergerak dari TDC ke BDC, kemudian intake valve membuka dan exhaust valve menutup. Yang terakhir, udara luar terhisap karena di dalam ruang bakarnya vakumnya lebih tinggi, yang menjelaskan tentang langkah hisap yang kompresor torak satu tingkat. Yang kedua yaitu efisiensi volumetrik. Efisiensi volumetrik adalah persentase pemasukan udara yang dihisap terhadap volume ruang bakar yang tersedia. Yang pertama yaitu kompresi. Bila torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup isap tertutup dan udara di dalam silinder dimampatkan. Kemudian piston bergerak dari BDC ke DTC, kemudian kedua valve menutup. Kemudian udara dikompresikan dan menyebabkan suhu dan tekanan naik akibat dari ruangnya dipersempit. Yang ketiga yaitu power stroke. Gas sisa pembakaran mengembang, ekspansi karena panas yang menyebabkan gaya dorong. Kemudian kedua valve menutup dan piston terdorong turun ke BDC. Yang terakhir yaitu keluar. Bila torak bergerak ke atas, tekanan di dalam silinder akan naik, maka katup keluar akan terbuka oleh tekanan udara atau gas, dan udara atau gas akan keluar. Piston bergerak dari BDC ke TDC, kemudian exhaust valve terbuka, kemudian sisa pembakaran terbuang. Penggunaan kompresor torak dalam aplikasi kehidupan sehari-hari seperti penggunaan pada pompa ban di bengkel dan pada industri seperti membersihkan mesin atau alat pada industri. Cukup sekian video penjelasan dari modul kompresor torak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.